Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Katakan shalom. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa, saya percaya Tuhan Yesus tetap luar biasa dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau pagi siang hari ini Bapak Ibu boleh hadir dengan segenap kerinduan dan boleh menikmati hadirat Tuhan. Katakan amin. Bukan tentang seberapa banyak masalah atau pergumulan kita, tapi saya percaya tentang seberapa besar rindumu sama Tuhan untuk boleh datang dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Mari kita akan datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami datang dengan segenap kerinduan kami. Kami bawa hati kami untuk kami boleh mengangkat suara bagi nama Yesus saja. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kita mau angkat satu buah pujian siang hari ini Tuhan. Sebab Yesus, Kau yang telah memulai segalanya Tuhan. Segala yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Panggil dia Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kita boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Mari nyatakan, Yesus, Kau yang memulai, Kau telah memulai segala hal yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau yang jadikan kami, menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, yang mulia dalam. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Mari nyatakan bersama, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
sempurnakan segenap hidupku agar indah. Mari dengan segenap hati. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Yes, amin. Mau gak tinggalkan kami Tuhan. Sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar. Mari setiap jemaat GBI Katarizo, sebagai pernyataan imanmu, mari nyatakan bersama. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah hidup, agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Yesus, agar indah di hadapanmu, ya Yesusku, ya Yesusku. Mari setiap jemaat naikkan syukurmu, jangan hanya berdiam diri. Mari mulai sembah Tuhan setiap waktu. Kami mau menyembah, kami mau memuji, bahkan tinggikan nama Yesus, nama Yesus. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus, hanya Yesusku yang ku andalkan, yang ku percaya, bahkan ku pegang dengan segenap hatiku. Ya Yesus, aku berseru, kami berseru di hadapanmu. Ya Yesus, ya Yesusku, haleluya, haleluya. Ya Yesusku, ya Yesusku. Mari sembah Dia, mari jangan berdiam diri. Katakan, Yesus terima kasih, Yesus aku bersyukur buat setiap perbuatanmu Tuhan. Yesus aku bersyukur kasih setiamu tak berakhir, kasih-Mu bertahan. Kami kagum Tuhan, ku kagum Yesus. Yesus, kami sangat kagum Tuhan untuk setiap karya-Mu, setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan membuat kami terkagum untuk apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hari ini kami mau datang Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami bawa tubuh pikiran kami Tuhan. Untuk kami boleh cari wajah Tuhan pagi siang hari ini. Bukan tentang seberapa banyak masalah atau pergumulan kami, tapi tentang seberapa besar rindu kami Tuhan. Untuk kami punya waktu sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan akan memenuhi tempat ini. Hadirat Tuhan akan jamah hati kami Tuhan. Sehingga ada perbedaan waktu kami datang dan waktu kami pulang Tuhan. Kami percaya kami memperoleh kelegaan, kami dipuaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami di tempat ini. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Tuhan Yesus baik, amin. Katakan amin. Kasih tahu makanan kirinya, Tuhan Yesus itu baik. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu baik. Silakan boleh duduk kembali Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus itu baik dan kita akan memuji nama Tuhan dengan semangat, amin Bapak Ibu. Kita nggak akan diam diri, kita akan sambil bertepuk tangan, amin. Dan kita akan berseru bagi nama Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Boleh tepuk tangan ya bersama-sama. Katakan pujian ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur. Hadiratnya musuh kacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Selama-lamanya kasih setianya gak akan berakhir. Katakan pujian ini. Mari segerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi dengan ucapan syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari berseru bagi nama Tuhan. Katakan bersama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama. Mari setiap jemaat katakan bersama. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan selama-lama. Katakan amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Dengan segenap hatimu katakan bersama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya,
goyang yang paling meriah buat Allah kita. Masih semangat Bapak Ibu? Yang paling kencang cuma si Pak Gembala nih Bapak Ibu. Masih semangat, katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Allah kita. Saya undang untuk boleh bangkit berdiri, sebab kita akan luar biasa bersama Tuhan. Boleh tepuk tangan ya bersama-sama. Sebab bersamamu Tuhan kami lakukan banyak hal yang mustahil. Mari bersama-sama katakan. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, kami yakin dan percaya tertuntun langkahku. Bersama-sama dengan iman katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidup, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu kami kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, baik kemuliaan selamanya. Selamanya. Mari nyatakan pujian ini. Katakan. Kesetiaan-Mu sepenuh jiwaku, ku yakin. Amin. Mari dengan segenap imanmu katakan bersama, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebab Dialah Tuhan kita dan Dialah Juru Selamat kita, katakan amin. Dan kita gak perlu takut karena Dia bersama dengan kita, katakan amin. Musik memuji nama Tuhan. Kami nyatakan kemuliaan bagi nama-Mu Yesus, hanya bagi Yesus. Katakan bersama, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya. Sekali lagi katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya. Sekali lagi katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Semuanya hanya Kau Tuhan. Amin. Kuasa-Mu bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan kami kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan selamanya. Ya Yesusku, selamanya. Selamanya hanya Yesus. Saat sekeliling kami nggak bisa kami percaya Tuhan, bahkan saat kami kecewa dengan orang yang paling terdekat dengan kami sekalipun, kami tahu kami harus kemana Tuhan. Satu pribadi yang nggak berubah, satu pribadi yang gak mengecewakan, kami temukan di dalam-Mu Yesus. Saat ini kami datang dengan membawa hati kami. Kami bawa hati kami Tuhan. Dan ku berlari padamu, gunung batuku Kau hapuskan air mataku, tetap
ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Mari jemaat katakan bersama. Dan ku berlari padamu, gunung pegang, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari, dan ku, saya sangka penambahnya, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, aku tahu ku berpegang Allah yang hidup, pada Allah yang hidup, pada Allah yang hidup. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Inilah satu iman, keyakinan kami di hadapan-Mu Tuhan. Di tengah ketidakpastian dunia ini, kami mau tetap berpegang kepada Allah yang hidup, Allah yang dapat dipercayai, Allah yang dapat diandalkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Engkau layak menerima pengagungan, sanjungan dan sembah kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus namanya. Dan saat ini Tuhan, mari bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau dibentuk dan dinasihati oleh firman Tuhan. Mari Roh Kudus lembutkan hati kami, agar setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman Tuhan. Dan Roh Kudus urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap katakan amin. Yuk sekali lagi yuk, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari silakan jemaat Tuhan, boleh silakan duduk. Puji Tuhan, jemaat Katarizo boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Saudara siap belajar firman Tuhan? Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama saudaraku dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Sekali lagi kitab Filipi pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dengan perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Sekali lagi, Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai kelima, dengan perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kita akan baca ayat ini bersama-sama, perlahan tapi dengan pasti. Bisa? Amin. Kita akan baca dari ayat yang pertama, 2, 3. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudaraku, dalam surat Filipi pasal yang kedua ini, saudaraku, Rasul Paulus melanjutkan pembahasannya mengenai tentang kewajiban-kewajiban orang percaya. Jadi saudaraku, dengar baik-baik. Mau atau tidak mau, ketika kita ada di dalam persekutuan tubuh Kristus, ketika saudara menjadi orang-orang percaya di dalam komunitas gereja Tuhan, ada kewajiban-kewajiban, ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh kita. Dan pada ayat pertama, saudaraku, Rasul Paulus menekankan bahwa di dalam Kristus ada nasihat, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, semua ini, saudaraku, berbicara tentang hal-hal yang mempersatukan di dalam Kristus Yesus. Sebab itu, saudaraku, pada ayat yang kedua Paulus menginginkan, dan ini menjadi sebuah kerinduan hati Paulus kepada semua orang percaya. Secara spesifik pada saat itu kepada jemaat di Filipi, dan hari ini kepada saudara dan saya, kepada setiap kita orang percaya, untuk sehati, untuk sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jadi artinya, saudaraku, Rasul Paulus sangat mendesak kepada jemaat di Filipi dan hari ini kepada kita semua orang percaya untuk membangun persatuan di dalam persekutuan tubuh Kristus. Dan hal ini, saudaraku, menjadi satu bukti bahwa saudara dan saya adalah orang-orang percaya yang tinggal di dalam Kristus. Jadi saudaraku, kalau ada orang yang berkata bahwa saya ada tinggal di dalam Kristus, tapi kita tidak tinggal di dalam komunitas orang percaya, atau kita menjadi orang yang berkonflik, ya, memiliki permasalahan dengan orang dan tidak diselesaikan. Firman Tuhan bilang, saudaraku, dia seorang pendusta. Kenapa? Bagaimana mungkin dia bisa berkata bahwa dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara kepada saudaranya, kepada sesamanya yang kelihatan, dia tidak bisa mengasihi. Sekali lagi, saudaraku, ini menjadi sebuah tugas. Ini menjadi hal yang sangat didesak oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan hari ini berbicara kepada kita, mendesak kepada semua kita orang percaya untuk membangun persatuan dalam persekutuan tubuh Kristus. Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi orang yang di dalam Kristus, dia pasti akan tinggal di dalam persatuan, persekutuan tubuh Kristus. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudara, namun dalam realitanya, membangun persatuan dalam persekutuan tubuh Kristus itu bukanlah hal yang mudah. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa di antara kita berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak semua dipanggil jadi tangan, tidak semua dipanggil jadi kaki. Masing-masing kita dipanggil dalam rupa-rupa karunia, talenta yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, saudaraku, ini menjadi satu hal yang penting untuk kita gali dan kita pelajari. Bagaimana kita menjadi orang-orang percaya bisa membangun persatuan di dalam persekutuan tubuh Kristus. Ya, saya berharap, saudaraku, gereja kita, GBI Katarizo,
akan menjadi sebuah gereja yang besar. Kenapa? Karena di dalamnya anggota-anggota jemaatnya adalah orang-orang yang membangun persatuan di dalam persekutuan tubuh Kristus. Dan ini menjadi satu bukti bahwa saudara dan saya adalah orang yang tinggal di dalam Kristus. Kita adalah orang percaya. Bagaimana kita mengusahakan untuk membangun persekutuan di dalam tubuh Kristus? Yuk, coba kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga bagian A bilang begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sekali lagi. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saya mau berkata saudaraku, untuk kita bisa membangun persatuan dalam persekutuan tubuh Kristus antara satu dengan yang lainnya, kita bisa saling mengasihi dan terikat di dalam persekutuan tubuh Kristus ketika kita mendasarinya lahir dari ketulusan dan kemurnian. Sekali lagi ya, harus didasari dengan hati yang tulus dan murni. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ada berapa banyak orang saudaraku di dalam dunia ini, di dalam persekutuan, di dalam gereja, mereka mau lakukan ini, mereka mau lakukan itu, mereka mau memberi ini, mereka mau memberi itu, tetapi dengan maksud supaya mencari nama, supaya mendapat pujian, supaya ada hal-hal sesuatu yang dia peroleh dan dia dapatkan di dalam kepentingan atau keuntungan pribadinya. Saya melihat saudaraku tidak sedikit ada orang yang berani memberi banyak, berani untuk menabur banyak di sebuah gereja, tapi dengan maksud supaya namanya terpampang besar-besar di papan pengumuman atau bahkan saat ini di LCD terpampang namanya besar-besar dengan jumlah nominal yang besar. Inilah pemberian dari Bapak Anu atau Ibu Anu atau Saudara Anu. Saya mau berkata saudaraku, hari ini firman Tuhan mau ingatkan untuk kita bisa membangun persekutuan, persatuan dalam persekutuan tubuh Kristus. Harus dilahir dari ketulusan dan kemurnian hati. Ya, saudaraku, kata tulus berarti bersih. Kata tulus berarti jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Ini pernah saya utarakan juga saudaraku ya. Gambaran tentang pertunjukan sebuah teater, pentas teater, panggung teater. Memang bahwa teater itu dibuat memang sengaja menjadi sebuah ajang pertunjukan. Sebuah hal yang dipertontonkan. Dan semua para pemainnya menggunakan topeng. Maksudnya apa? Gambaran sebuah karakter yang berbeda dengan kepribadian daripada pribadi aslinya. Dan saya mau bilang saudaraku ada berapa banyak? Ada berapa banyak hari-hari ini orang di dalam gereja bisa berbuat ini, bisa lakukan itu, bisa memberi ini, bisa memberi itu. Tapi dengan gambaran seperti itu. Memang menjadi sebuah ajang pertunjukan, ingin dipertontonkan, ingin ditunjukkan. Ingin supaya orang melihat ada sesuatu yang diperbuatnya, yang dikerjakannya. Tetapi semuanya itu dalam kemunafikan, dalam kepura-puraan. Yang sebenarnya itu bukan kepribadiannya. Semuanya menggunakan topeng. Saya mau berkata saudaraku, kalau hal itu terjadi saudaraku, maka semuanya itu tidak akan pernah bisa membangun sebuah persatuan. Justru yang terjadi akan menimbulkan banyak konflik dan pertengkaran dan akhirnya menimbulkan perpecahan. Amin. Bisa dipahami saudaraku tentang perkara ini? Saudaraku, musuh terbesar untuk membangun kesatuan adalah kesombongan, hawa nafsu dalam diri manusia. Sekali lagi ya, musuh terbesar dalam membangun persatuan dalam tubuh Kristus adalah kesombongan diri. Hawa nafsu dalam hati manusia. Banyak orang yang tidak bisa terima perbedaan.
Disebabkan karena masing-masing mencari kepentingan sendiri. Ada agenda-agenda pribadi. Atau ingin mencari puji-pujian, cari nama untuk kesombongan pribadi. Sehingga semuanya itu hanya berujung kepada pertengkaran dan perpecahan. Yuk, minta tolong multimedia sebagai ayat pembanding Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 2. Kita baca ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ada berapa banyak saudaraku? Ketika orang mencari kepentingannya sendiri, ada agenda, ada kepentingan, ada maksud-maksud pribadi di dalamnya. Mencari puji-pujian untuk membangun image diri, kesombongan diri. Dan ketika itu semua tidak terjadi, maka yang terjadi saudaraku hanyalah terjadi pertengkaran, perpecahan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah persekutuan tubuh Kristus. Saya mau berkata hari ini yuk, hari ini biarlah kita boleh menjadi pribadi, membangun persatuan di dalam persekutuan kita. Sekalipun apa yang kau tabur, apa yang kau beri, nggak ada orang yang ngucapin terima kasih. Nggak ada orang yang bilang, kamu hebat ya. Sekalipun apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan dalam pelayananmu, nggak ada yang bilang terima kasih sama engkau. Tapi lakukan itu dalam ketulusan kemurnianmu. Percayalah saudaraku, apa yang kau lakukan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang di sorga akan membalas semuanya kepadamu. Amin. Dan kita akan menjadi pribadi yang membangun persatuan. Karena di dalam ketulusan dan kemurnian kita, disitulah akan tercipta sebuah kemenangan umat Tuhan. Di mana kita boleh saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Yuk kita kembali saudaraku di dalam kitab Filipi pasal yang kedua saudaraku. Sekarang kita lihat pada ayat yang ketiga bagian B-nya. Dikatakan ayat 3 bagian B-nya, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Saudara perhatikan baik-baik. Menganggap seorang yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ini bukan hal mudah loh saudara. Bukan hal gampang. Apa buktinya? Buktinya ente di jalan raya kalau ada yang geber, ente geber lagi. Kalau ada yang pepet, lebih kenceng lagi, Anda mendahului mereka. Betul? Saya mau berkata nggak gampang saudaraku. Untuk menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Nggak gampang. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada natur kita. Tubuh kita ini yang disebut dengan proteksi diri gitu ya. Secara otomatis ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, maka di dalam diri kita akan mengeluarkan sebuah energi untuk melindungi diri kita sendiri. Kita maunya dihargai, kita maunya dihormati, kita maunya menjadi yang terkemuka, kita maunya menjadi yang terdepan. Betul? Karena itu saya mau bilang saudaraku, ketika kita bicara kita mau membangun persatuan di dalam persekutuan tubuh Kristus yang menjadi bukti bahwa saudara dan saya adalah orang-orang percaya yang tinggal di dalam Kristus. Ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ini harus diusahakan. Ini harus dikerjakan dengan sebuah upaya, dengan sebuah kesungguhan hati. Menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ini yang kedua, saudaraku. Ya,
ada dorongan hati yang kuat, ada tekad yang bulat untuk kita mengusahakan, mengerjakan, melakukannya, membangun persatuan dalam persekutuan tubuh Kristus. Karena sekali lagi, ini nggak mudah, saudaraku. Tetapi ayat ini, saudaraku, memberikan sebuah kunci buat kita. Sekalipun nggak mudah, kita tetap masih bisa mengusahakannya. Kita tetap masih bisa mengerjakannya. Membangun persekutuan di dalam tubuh Kristus. Bagaimana caranya? Dikatakan sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Kuncinya, saudaraku, kita bisa untuk mengusahakan persatuan. Sekalipun ada perbedaan di antara satu dengan lainnya, kita bisa tetap mengusahakannya. Kalau kita punya kerendahan hati. Kerendahan hatilah yang membuat seseorang mampu menghormati pandangan orang lain, sekalipun itu ada dalam perbedaan. Ya, kerendahan hatilah yang akan membuat kita mampu mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Kerendahan hatilah yang membuat seseorang mampu untuk melayani orang lain, berbuat sesuatu untuk kepentingan, untuk keuntungan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kuncinya, saudaraku, kerendahan hati. Oleh karena itu saya berharap, saudaraku, bahwa setiap kita di gereja kita ini, saudaraku ya, kita memberi kesempatan seluas-luasnya buat semua orang terlibat dalam pelayanan. Ya, saya dengar Jojo bisa main itu ya, drum ya. Nanti bisa untuk komisi dulu ya. Semua di tempat ini, saudaraku, kita buka kesempatan selebar-lebar ya, untuk kita boleh melayani. Tapi saya mau bilang, saudaraku, didasari dengan kerendahan hati. Kalau ditegur, kalau salah, terima. Kalau kurang, dinasihati, dikritik, terima. Amin. Jangan ini ditegur, dikritik, ngambek. Emang ke gereja kasih apa ke gua? Wah, repot kalau kayak gitu. Saya mau berkata hari ini yuk, biar kita boleh menjadi pribadi yang membangun persatuan dalam persekutuan tubuh Kristus, sekalipun hal ini nggak mudah. Hal ini bukan sesuatu yang gampang untuk kita kerjakan. Ini sukar dan sulit untuk kita lakukan, tapi kita mau mengusahakannya. Kita mau mengerjakannya. Kuncinya, saudaraku, kerendahan hati. Masing-masing dari setiap kita menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ya, sebab itu, saudaraku, membangun persatuan dalam persekutuan tubuh Kristus itu harus diusahakan. Nggak cukup hanya didoakan. Bukan berarti doa nggak penting, doa penting. Setiap Rabu, setiap kita berdoa buat gereja kita, kita selalu berdoa supaya mulai dari gembala jemaat, pengurus jemaat, pengurus komisi, para pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan, diberikan kesatuan hati. Seia sekata, tapi itu nggak cukup hanya doa, saudaraku. Masing-masing setiap anggota, setiap pribadi mau berjuang untuk mengusahakannya. Amin. Bisa dipahami, saudaraku, tentang perkara ini? Membangun persatuan dalam persekutuan tubuh Kristus tidak boleh hanya menunggu respon baik dari orang lain. Ya, namun harus dimulai dari diri sendiri. Bukankah Tuhan Yesus pernah mengeluarkan satu pernyataan yang ekstrim? Kalau kamu hanya bisa memberi hormat kepada orang yang telah memberi hormat kepadamu. Kalau kamu hanya bisa mengasihi kepada orang yang sudah lebih dahulu mengasihi kamu. Kalau kamu hanya bisa berdoa buat orang yang lebih dahulu berdoa buat kamu. Apa hebatnya kamu? Apa lebihnya kamu? Bukankah itu para pemungut cukai?
Para pendosa-pendosa yang kerjaannya tiap hari peras duit orang juga ngerti kalau dia dibaiki, dia akan balas baik. Jadi sekali lagi ya, mengusahakan persatuan itu memang butuh sebuah effort lebih. Jangan tunggu respon orang lain. Dimulai dari diri sendiri. Kita dulu belajar untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Baru engkau akan disebut orang yang punya standar lebih tinggi dari pemungut cukai. Kalau enggak, kita sama aja sama pemungut cukai, sama orang berdosa itu. Ya, apa lebihnya kita? Karena si pemungut cukai pun sadar kalau dia diberkati, dia balas untuk memberkati. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Jangan tunggu orang lain, tapi kita yang harus memulainya lebih dahulu. Dan yang terakhir saudaraku, yuk kita kembali coba lihat Filipi pasal 2. Ayat yang kelima sekarang. Sekali lagi saudaraku, berbicara kita ada dalam persekutuan tubuh Kristus. Ini menjadi sebuah hal yang kewajiban yang Tuhan inginkan. Saudara dan saya membangun persatuan. Itu menjadi satu bukti bahwa saudara tinggal di dalam Kristus. Itu menjadi satu bukti bahwa kita adalah orang-orang percaya. Dan itu harus diusahakan karena tidak mudah dalam ketulusan dan kemurnian hati. Dan yang terakhir saudaraku, yuk bagaimana kita bisa membangun persatuan di dalam persekutuan tubuh Kristus? Filipi pasal 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun sebuah persatuan dalam persekutuan tubuh Kristus? Ketika tiap-tiap orang, tiap jemaat, masing-masing menaruh pikiran, menaruh perasaan yang sama terdapat juga dalam Kristus Yesus. Setiap kita memandang dengan mata roh kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kau pandang Bapak Gembala, kau pandang Ibu Gembala, kau pandang pengurus gereja, kau pandang pengurus komisi, para pelayan-pelayan di gereja, kau bisa kecewa. Karena kami manusia. Betul? Kalau kita lihat orang, kita pasti kecewa. Tapi hari ini, yuk saya mau bilang saudaraku, setiap kita, setiap orang yang ada dalam gereja ini, sebagai bagian dari tiap-tiap bagian anggota tubuh Kristus, memandang dengan mata rohnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan perhatikan baik-baik saudaraku. Waktu tiap-tiap orang hanya memandang kepada Yesus, tanpa mereka sadari saudaraku, mereka sedang terkoneksi. Mereka sedang terhubung dengan Yesus sebagai kepala. Ketika tiap-tiap orang menaruh pikiran dan perasaan kepada Yesus, mereka sedang terhubung dengan Yesus sebagai kepala. Dan kalau tiap-tiap orang semuanya sudah terhubung kepada Yesus sebagai kepala, maka tiap-tiap anggota akan terkoneksi, akan terhubung satu dengan yang lain. Contoh ya, kalau saudara coba bergerak, kan kita nggak sadar kan, karena semuanya sudah dikomando dengan otak kita. Waktu kita berkata bahwa saya ingin maju, bukan hanya kakimu yang melangkah, tapi badanmu juga condong ke depan dan tanganmu mengikuti iramanya. Sehingga kita bergerak dengan selaras. Betul? Coba sekarang saya mau bilang, kasih contoh. Waktu di kepalamu berkata, coba bergerak ke depan, maju. Tapi kakimu diam di tempat. Badanmu sudah condong ke depan. Apa yang terjadi? Gedubrak, betul? Pasti. Saya mau berkata saudaraku, kalau tiap-tiap anggota tubuh terkoneksi dengan kepala yang adalah Kristus, tanpa kita sadari saudaraku, kita masing-masing akan terkoneksi satu dengan yang lainnya.
Dan yang luar biasanya, kalau semuanya hanya memandang kepada Yesus. Dalam satu komando, dalam satu perintah, dalam satu gerakan, seirama, selaras. Kita akan selaras berirama, bergerak bersama-sama. Dan penuh keharmonisan. Dan mencapai, melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bisa dipahami saudaraku tentang hal ini? Amin. Karena itu saudaraku, saya mau bilang hari ini betapa pentingnya persatuan dalam persekutuan tubuh Tuhan. Ya, sampai Rasul Paulus begitu mendesak kepada jemaat di Filipi. Dan hari ini Paulus berbicara kepada kita. Pada ayat kedua, sekali lagi saya ulang saudaraku. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Paulus begitu mendorong setiap orang percaya untuk membangun persatuan. Kenapa? Karena itu adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang percaya yang tinggal di dalam Kristus. Aduh, memalukan saudaraku. Ya, hari-hari ini saya mau katakan gereja Tuhan sangat memalukan. Kemarin ada satu sinode Pentakosta juga saudaraku. Yang mengadakan sidang majelis daerah di Balai Kota. Tahu dong Balai Kota ini nih, Mall Balai Kota. Sampai harus dihentikan dan dipindahkan ke Sunter. Gara-gara apa? Gara-gara ribut-ribut. Untung-untungnya juga ngelempar-lemparan bangku. Sedih sekali saudaraku. Kalau dari gereja tua mungkin lakukan itu, mungkin udah biasa kita dengar gitu ya. Dari gereja-gereja tua yang lempar-lemparan bangku gitu ya. Pendeta atau pendekar kita juga sulit membedakannya gitu ya. Ini gereja Pentakosta saudaraku. Katanya gereja yang diurapi Roh Kudus. Tapi kelakuannya sama saja dengan rokok kudus. Saya mau hari ini bilang saudaraku, Paulus mendorong kepada kita semua. Betapa pentingnya persatuan. Saya kemarin mimpin sidang majelis daerah Gereja Betel Indonesia di Banten saudaraku. Saya dengan bangga sekali. Kenapa? Karena semua orang berkata bahwa Banten ini luar biasa katanya ya. Tidak ada konflik, tidak ada ribut-ribut. Ya, begitu cepatnya, begitu setuju, cetok, selesai. Setuju, cetok, selesai. Nggak ada ribut-ribut. Seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, nggak ada permasalahan-permasalahan yang berarti. Semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Saya mau berkata saudaraku, hari ini firman Tuhan dengan tegas menginginkan saudara dan saya, setiap kita anggota-anggota dari persekutuan tubuh Kristus, bagian anggota dari tubuh Kristus. Kita punya tugas, kita punya kewajiban untuk membangun persatuan. Dan ini bukan hal yang mudah saudaraku. Ini nggak hanya cukup didoakan atau diperkatakan, tapi ini harus diusahakan. Bagaimana kuncinya? Kerendahan hatilah yang menjadi kunci utama. Yang kedua, dalam kemurnian dan ketulusan. Harus didasari dari ketulusan kemurnian. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita beri, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri atau mencari pujian yang sia-sia. Dan yang terakhir saudaraku, biar semua kita hanya memandang dengan mata roh kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktu semua kita terkoneksi kepada Tuhan sebagai kepala, maka kita akan terkoneksi satu dengan yang lainnya. Dan kita akan bergerak secara seirama, selaras, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kerinduan gereja ini saudaraku untuk mencapai kepada visinya. Setiap orang, setiap pribadi boleh menjadi pribadi yang dewasa dalam Kristus. Mencapai kedewasaan penuh. Artinya saudara tidak hanya cukup jadi orang Kristen. Tapi saudara harus menjadi pribadi-pribadi murid-murid Kristus. Menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Menjadi pribadi-pribadi yang mencapai kedewasaan penuh sebagai umat Tuhan yang kudus. Biar kita boleh menggenapi rencana Allah. Karena kita hidup dalam persatuan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yuk
Haleluya. Jadikan aku mezbah suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Katakan sekali lagi pujian ini. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini firman-Mu sudah diperdengarkan buat kami. Tuhan punya satu kerinduan dalam setiap kehidupan kami sebagai orang percaya, bahwa kami wajib untuk membangun persatuan di dalam persekutuan tubuh Kristus. Tuhan mau supaya kami mengusahakan, mengerjakan persatuan itu. Sekalipun itu bukan sesuatu hal yang mudah. Karena itu Tuhan beri kunci buat kami, kerendahan hati. Bahkan hari ini Tuhan juga ajar kami supaya dalam ketulusan dan kemurnian hati kami mengerjakan semua pelayanan kami. Apa yang kami beri, apa yang kami tabur, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kami atau puji-pujian yang sia-sia bagi diri kami sendiri. Bahkan yang ketiga, hari ini firman Tuhan ajar kepada kami untuk kami memandang dengan mata roh kami hanya kepada Tuhan Yesus. Maka kami akan terhubung satu dengan yang lainnya, bergerak seirama, melakukan kehendak Tuhan, menggenapi rencana Tuhan bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Oleh karena itu mari Roh Kudus Kau tolong kami, Kau berkati setiap kami Tuhan. Biar setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi umat Tuhan, untuk kami mengusahakan, mengerjakan persatuan ini dengan sungguh-sungguh. Kami mau beri yang terbaik, kami mau lakukan yang terindah buat Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berkati setiap kami. Dan kami percaya nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang diagungkan melalui kehidupan kami, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus. Mari persiapkan saudaraku untuk kita menerima perjamuan kudus saat ini. Mari saya undang perjamuan kudus. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Kami mengingat betapa besar pengorbanan buat kami, supaya kami punya relasi hubungan dengan Tuhan, dan relasi kami diperbaharui antara satu dengan lainnya. Kami diikat dengan tali kasih-Mu, kami dipersatukan di dalam Kristus Yesus, dan itulah bukti bahwa kami adalah orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Dalam nama
nama Yesus Kristus. Kami siap untuk terima perjamuan kudus ini. Amin. Yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Katakan, Kau telah memilih kami Tuhan. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan yang tiada bercela, jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Saudara boleh angkat roti di tangan kanan saudara lebih tinggi. Roti ini lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah dari kayu salib. Dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya, engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percayalah, apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, percaya dengan iman, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sudah persiapkan anggur di tangan kanan. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa dan kejahatan kita. Karena itu firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya hal ini? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Oh, terima kasih. Yesus.
Yesus, kau sangat baik bagiku. Anugerah-Mu tercurah dalamku. Haleluya. Haleluya. Yesuslah kekuatan, Yesuslah pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesembuhan yang Kau beri, pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Setiap kami yang sakit, yang memiliki kelemahan tubuh, saat ini kami pulang dari tempat ini. Kami sudah bawa kesehatan, kami sudah bawa kesembuhan ilahi. Kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Kami percaya kami yang datang dengan letih lesu, berbeban berat, kami yang punya pergumulan besar, kami yang punya kendala-kendala hidup yang berat, kami keluar dari tempat ini, kami membawa kekuatan baru, kecakapan baru untuk menanggung segala sesuatunya. Dan Tuhan yang sudah beri jalan keluar yang terbaik buat kami. Dalam nama Yesus, kami terima kemenangan, kami terima kelepasan, kami terima damai sejahtera, kami terima pemulihan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Haleluya. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan, jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh perjamuan kudus kita siang hari ini, amin. Baik, sambil cawan-cawan akan dikumpulkan, sebentar kita akan menyaksikan warta, saya persilahkan. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini, tanggal 7 Agustus 2022. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dari aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay, dan rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari Bapak atau Ibu membawa putra-putrinya untuk datang dalam ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi websitenya di www.katarizokids.com. Bagi peserta pemuritan Kingdom Value, jangan lupa untuk hadir di kelas pemuritan yang diadakan hari Selasa, 9 Agustus 2022, jam 7:30 malam di gereja. Mari bergabung di ibadah terobosan doa dan puasa yang diadakan pada hari Rabu, 10 Agustus 2022, diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom pukul 7:30 malam.
Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 diadakan setiap minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite di gereja. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudari Graciela, Justin, Ibu PDP Sumina Winata, Ibu Yohana, Ibu Angela Lituhayu. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan sebentar kita akan bawa persembahan sekaligus persembahan perpuluhan kita. Nanti silakan boleh di sebelah kanan atau sebelah kiri. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kami percaya bahwa hidup kami diberkati oleh Tuhan dan kami percaya bahwa segala sesuatunya itu boleh berasal dari Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kalau sebentar Tuhan sebagai bentuk kami mengasihi-Mu, kami akan bawa persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh pakai jadi alat yang mulianya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bawa persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan kita akan satu pujian. Kasih Allah berkuasa. Kita boleh sambil bertepuk tangan bersama-sama dan kita akan bersuka cita. Mari nyatakan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Saudari Graciela, Justin, buat Ibu Pendeta Sumina Winata, buat Ibu Yohana, buat Ibu Angela Wijaya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Saudaraku, mau diinformasikan sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan atau persepuluhan juga bisa melalui transfer bank ya. Jadi kita saat ini sudah mengikuti perkembangan zaman, juga dipersiapkan QR barcode yang ada di tembok kanan kiri depan belakang saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau mempersembahkan lewat aplikasi maupun juga transfer bank dipersilahkan gitu ya. Nah, karena itu saudaraku, saya mau menghimbau buat Bapak Saudara yang memberikan persembahan, kalau memang betul-betul tidak ada, janganlah dengan mempersembahkan amplop kosong ya. Jadi saya dapat pesan sponsor ini dari bendahara gitu ya. Karena didapati berulang-ulang kali, setiap minggu masih ada saja 2-3 amplop, bahkan mungkin 4 amplop yang kosong, tidak ada isinya. Jadi rupanya bawa persembahan ke depan tapi tipu-tipu Tuhan gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, janganlah. Jangan kita tambah-tambahin dosa lah. Dosa kita sudah banyak gitu ya. Jangan tambah-tambahin dosa gitu ya. Kalau memang tidak ada, betul-betul tidak ada, tidak usah bawa, tidak apa-apa ya. Kita tidak ada pemaksaan ataupun kita tidak ada istilahnya menjudge, menghakimi satu dengan yang lainnya, tidak ada. Ya, kita membawa persembahan kita dengan sukarela, dengan sukacita, persembahkan dari apa yang ada pada kita. Amin. Bisa dipahami saudaraku tentang perkara ini ya, supaya kita boleh semakin hari semakin hidup, semakin berkenan di hadapan Tuhan.
Baik, kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini saudaraku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan melalui ibadah kami juga boleh datang dengan mempersembahkan persembahan kami. Juga persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya tersedia makanan dalam rumah Tuhan. Demikian kasih kami, ketaatan kami kepada firman-Mu. Kami tahu apa yang kami miliki, apa yang kami dapat, apa yang kami punya, itu semuanya adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan perintahkan kepada kami, Tuhan inginkan 1/10 bagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kami persembahkan ke dalam rumah Tuhan, supaya tersedia makanan di dalam rumah Tuhan. Oleh karena itu inilah bukti kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menjadi sumber segala sumber kehidupan, memberkati persembahan kami. Seperti janji kebenaran firman-Mu, maka Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan akan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah hidup kekurangan, karena kami tahu Engkaulah Allah pemelihara kami yang setia. Bahkan pagar perlindungan-Mu yang menyertai kemanapun kami pergi. Apa yang menjadi usaha dan pekerjaan kami, Tuhan yang memberkati, memagarinya, menjauhkan dari segala belalang pelahap yang coba untuk merintangi hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati juga semua para pelayan dan hamba-hamba-Mu yang terlibat pelembaran Tuhan pada hari ini, tidak terkecuali. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Jerilah kami dalam Tuhan, tidak sia-sia. Apa yang kami perbuat bagi Tuhan, Allah melimpahkan berkat bagi hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat saudari Gracilia, buat Ibu Pendeta Sumina Winata, buat Popo Yohana, buat Ibu Angela. Kami percaya Tuhan, mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pakai hidup mereka untuk menggenapi rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup mereka di dunia ini. Bahkan kami berdoa Tuhan, apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan mereka, Allah memberkati hidup mereka. Tuhan yang menolong segala apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Bahkan Tuhan berikan kesehatan yang baik, perlindungan-Mu menyertai hidup mereka, supaya mereka baik selalu keadaannya. Terima kasih Tuhan, kami bawa gereja kami GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Kami percaya gereja ini milik kepunyaan Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang memimpin pekerjaan-Mu di tempat ini. Biar setiap kami Tuhan boleh satu dengan lainnya bergandengan tangan dalam satu kasih, dalam satu tujuan, hanya memandang kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, gereja ini akan menjadi satu wadah yang besar yang Tuhan percayakan untuk menjangkau banyak jiwa. Dan setiap pribadi boleh bertumbuh mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati kerinduan gereja ini Tuhan, untuk membangun dalam tahap yang kedua, pembangunan di rumah nomor 5 ini. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mengadakan, menyediakan yang kami perlukan. Biarlah segala dana yang kami perlukan, perizinan yang kami perlukan, Tuhan yang menyediakannya bagi kami, sehingga gereja ini dapat dilakukan pembangunan tahap keduanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami bawa bangsa kami Tuhan di tengah-tengah carut marut perekonomian dunia yang mengalami inflasi begitu tinggi. Kami mohon pertolongan-Mu buat bangsa kami Tuhan. Karena itu urapi dan berkati pemerintahan kami, supaya mereka boleh mengendalikan keadaan bangsa kami, khususnya dalam segi perekonomian saat-saat ini begitu mengalami keadaan yang begitu gonjang-ganjing. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Engkau memberkati, biar pemerintahan kami mampu untuk tetap mengendalikan harga-harga barang. Bahkan Tuhan tolong, biarlah Tuhan semua keadaan tetap stabil, tidak dipergunakan untuk dengan gejolak politik
untuk menjatuhkan pemerintahan yang semakin membuat kacau bangsa kami. Kami mohon pertolongan-Mu buat Indonesia. Berikan wibawa ketegasan kepada pemerintahan, kepada aparat penegak hukum. Biarlah roh Tuhan yang mengurapi mereka, sehingga roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat dunia ini, di tengah-tengah dunia yang penuh konflik hari-hari ini Tuhan, di mana Rusia yang masih terus berperang dengan Ukraina, bahkan hari-hari ini juga mulai China mengadakan penyerangan terhadap Taiwan yang disertai dengan peperangan, memicu peperangan dengan Amerika. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya gejolak dunia bisa dikendalikan, supaya tiap-tiap pemimpin bangsa dapat menahan diri mereka. Biar kasih Tuhan melawat dunia ini, supaya dunia ini tetap terkendali, tetap stabil, tetap aman. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan buat dunia ini. Tuhan selamatkan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau juga memberkati buat setiap kami, pribadi lepas pribadi, dalam setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, apa yang kami lakukan, di bawah kebenaran firman-Mu. Bahkan studi pendidikan kami, anak-anak kami percaya tangan Allah ada di atasnya. Membuat semua apa yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Biar damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami. Ada kebahagiaan, ada sukacita di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Keharmonisan, kebahagiaan menjadi bagian milik kami. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan pimpinan pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya terima berkat, katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Happy Sunday. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.